Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan teman-teman online di sana. Saya di sini akan membahas podcast HMJM dengan bertema 3B atau Brand, Beauty, and Behavior. Dan dengan pertemuan ke-12 yang akan disampaikan oleh kakak Febilia Nurul Arifah. Oke, benar sekali, benar. Oke. Saya di sini sebagai host bernama Ivan Masrur Maulana, bisa dipanggil Ivan, dan saya di sini tidak sendirian, ditemani oleh rekan saya. Dan saya Mas Risa Saryanti. Ya. Dan tema tersebut akan dibawakan oleh kakak Febilia Nurul Arifah yang sudah ada di sini, teman-teman. Oke. Mungkin langsung aja kak. Oke, langsung aja. Ini teman-teman dipanggil siapa nih? Panggilnya siapa? Saya dipanggil Ivan. Ivan. Saya Sally. Sally. Oke. Menurut kakak, apa arti dari 3B itu ya? Artinya ya. Artinya Menurut pendapat menurut kakak pendapat sendiri. kakak. Oke. Terima kasih kepada host-host di sini yang telah menemani saya sore ini. Mungkin ini sudah periode ketiga saya hadir di tengah-tengah teman-teman himpunan mahasiswa jurusan manajemen dan bisnis ya sekarang ya. Iya. Oke. Kalau kita berbicara soal 3B, Brain, Beauty, and Behavior, pastinya yang perlu kita pupuk lebih dulu itu mental kita gitu kan. Jadi sebelum kita membuild atau membangun 3B itu, kita perlu siapkan kekuatan mental. Jadi kalau mental kita sendiri itu belum kuat, otomatis 3B ini nggak bakal terbangun. Bisa jadi 3B ini malah cuman brainnya aja yang punya, cuman beauty-nya aja yang ada gitu. Nggak imbang gitu loh. Tapi kalau kita udah siap secara mental, sekalipun orang itu membuli kecantikan kita atau fisik kita atau yang lain, kita tuh udah punya kesiapan mental dari situ gitu. Maaf mas, saya menoleh ke ini karena emang perempuan gitu ya. Sama temanya perempuan. Iya, namanya perempuan ya. Lebih Lebih prefer aja gitu kan. Oke. Itu sih. Terus kalau mental itu kita udah punya, otomatis brain, kecerdasan itu pasti terbentuk. Kecerdasan di sini saya katakan ya. Kalau kita di sini Islam semua nih, alhamdulillah Islam semua ya. Kalau sebagai seorang muslim gitu ya, apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Akal lah ya. Manusia itu unggul di akal. Kalau akal kita itu nggak digunakan sebagaimana mestinya, tidak digunakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, seperti misalnya nih, tanggung jawabnya berupa investasi di otak kita, kayak belajar, pendidikan, ya mengikuti kajian-kajian dan lain-lain. Itu berarti kita bertanggung jawab atas isi dari akal kita gitu ya. Terus kalau untuk perempuan muslimah ya khususnya, sebagai seorang muslimah itu kan kita kan, kalau teman-teman tahu itu kita merupakan madrasah utama bagi anak-anak kita gitu. Kalau seorang perempuan nggak punya bekal itu, gimana cara kita menjadi madrasah atau guru bagi anak kita kelak gitu kan? Maka dari itu pentingnya kecerdasan atau ilmu untuk perempuan itu di situ. Tapi kalau untuk behavior ya, orang kalau udah cerdas, dia pasti tahu bagaimana cara dia akan bersikap. Jadi dia bakal penuh kesadaran untuk berperilaku itu bagaimana, bisa mengontrol lah setidaknya. Dengan kecerdasan itu dia bakal punya sifat yang bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat, atas apa yang dia bicarakan, seperti itu. Lalu untuk beauty. Jadi kalau kita berbicara soal beauty nih ya teman-teman, kata cantik itu sangat debatable gitu. Banyak yang memperdebatkan tentang kecantikan gitu kan. Ya kan? Cantik itu harus putih, ya kan? Cantik itu harus putih, cantik itu harus langsing gitu, harus glowing gitu kan. Maka kalau belum ada tanda-tanda seperti itu belum dikatakan cantik malah. Padahal sebenarnya cantik itu ya dari diri kita sendiri. Kita yang
punya kewajiban untuk mengkrit kira-kira nih kategori cantik menurut kita tuh yang seperti apa gitu loh. Nah, itu definisi cantik menurut aku karena setidaknya kita mampu lah untuk mencintai diri kita sendiri. Saya mampu mencintai diri saya sendiri dengan apa yang sudah ada di diri saya. Karena sejatinya Tuhan itu juga menciptakan fisik manusia dengan kesempurnaan dan kekurangannya masing-masing gitu. Ya kalau dibilang kurang ya pasti ada kurangnya. Cuman kan bagaimana cara kita untuk bersyukur atas kekurangan itu. Seperti itu. Ya, Ya, itu penyampaian tegak. dari Kak Febi teman-teman. Makanya Oke. peran wanita itu sangat penting jika memiliki brand beauty dan behavior. behavior. Jadi buat teman-teman perempuan khususnya sangat penting pendidikan itu teman-teman. Ya. Mempunyai berwawasan yang luas itu sangat penting. Bener, nggak cuma cerdas ya, tapi bukan berarti saya bilang teman-teman harus dekil atau nggak perawatan, enggak. Ya. Tapi ya kategori cantik itu ya memang kita yang tahu, kita yang bisa membranding diri kita sendiri. Apakah menurut kakak Heeh. 3B ini yang mengkategorikan perempuan sempurna? Iya benar. Menurut saya 3B itu bisa dikatakan menjadi kesempurnaan ya buat wanita. Jadi kalau wanita itu udah punya 3B, brain, beauty, and behavior, pasti menurut saya pribadi itu adalah perempuan yang sempurna. Gitu. Tapi di sini kata sempurna itu kan bukan berarti Secara fisik. bukan berarti 100% sama jumlahnya. Sempurna itu sama dengan paket lengkap gitu kan, ya kan? Sempurna itu sama dengan paket lengkap. Jadi lengkap itu bukan berarti presentasenya sama. Misal brainnya 100, beauty-nya 100. Enggak harus seperti itu. Lengkap dalam artian misal kita unggul di kepintaran kita ada 40% lah. Lalu beauty-nya ada 30% dan sisanya sama. Jadi dikategorikan sempurna itu bukan berarti kalian harus sama rata, cantik, pinter, terus tata kramanya bagus, semuanya bagus, perfect. Ya itu lebih bagus, cuman bukan berarti itu merupakan standar nilai dari kesempurnaan itu sendiri. Seperti itu. Ada ya. Jadi kagok gitu ya bawaannya. Nah, Jadi kayak seminar ini kesannya. Seminar ya, bukan podcast. Gimana? bacokan sama Kak Febi udah dijelaskan tentang ketiga B itu. Menurut kakak antara brand, beauty, dan behavior mana dulu yang lebih penting dari ketiganya? Kak? Mana yang lebih penting? Ya. Kalau menurut saya, karena ini menurut saya ya berarti. Menurut kakak. Oke. Menurut saya jelasnya kepintaran atau kecerdasan otak itu menjadi hal yang paling penting, Paling utama. paling utama. Orang cerdas tahu bagaimana dia akan berpikir sebelum berbicara. Orang cerdas tahu bagaimana cara dia berpikir sebelum bertindak. Ya kan? Maka dari itu pentingnya kecerdasan itu maksudnya poin utama lah dari ketiganya. Dari brain, beauty, and behavior. Kecerdasan merupakan poin paling utama. Setelahnya baru behavior yang mengikuti. Mengikuti. Nah, baru ketiga beauty. Makanya ini mungkin bisa dirombak aja ya jadi brain, behavior, and beauty gitu. Iya, tidak Pak. Iya. Tapi teman-teman sepakat nggak sih kalau seandainya kecerdasan itu paling penting, maksudnya poin utama dari seorang perempuan gitu? Sepakat kan itu Kak, mengikuti. Iya, yang lain kan bakal Pola pikir, mengikuti ya. iya. Makanya kan kalau seandainya kita nggak punya kecerdasan, otomatis kita bakal cepet banget dibodohin laki-laki gitu kan? Iya, benar. Bagaimana meningkatkan wawasan yang luas tentang brain itu sendiri Kak? Meningkatkan wawasan yang luas. Oke, mungkin saya mau bercerita aja nih ya. Setelah lulus kuliah, saya itu sebelum lulus sih, tepatnya di semester akhir itu saya memutuskan untuk bekerja. Padahal di semester akhir. Kebetulan juga waktu itu saya menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Masih kerja semester akhir, jadi pimpinan juga gitu kan. Tapi hal itu membuat saya akhirnya berpikir kalau kita mau menggeluti atau mau menjadi sempurna di ketiga bidang tersebut kita nggak bisa. Jadi kita emang perlu untuk memilih beberapa diantaranya mana yang lebih penting dulu. Akhirnya saya lebih memilih untuk skripsi saya duluan gitu, yang perlu saya kelarkan. Tapi bukan berarti saya resign dari kerjaan saya gitu.
Nah, karena saya sadar bahwasannya pendidikan atau kecerdasan itu penting untuk kehidupan saya lebih lanjut. Karena saya paham bahwasannya kecerdasan itu nomor satu atau poin yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang perempuan, eh, saya up lah itu skripsi saya biar segera selesai dan akhirnya bisa selesai dengan tepat waktu dan organisasi juga tidak keteteran, kerjaan saya juga jalan. Hal itu kalau kita nggak punya eh, apa ya, Semangat dan semangat dan kemauan, terus juga ilmu tentang manajemen waktu gitu kan. Manajemen waktu kan yang paling penting karena semuanya sama-sama keteteran gitu. Ya kita nggak bakal bisa. Nah, manajemen waktu itu kan terbentuk karena kita mau belajar, karena kita terdesak dengan keadaan gitu. Lah, hal yang seperti itu akhirnya memunculkan niat saya untuk mendalami bagaimana sih cara saya bisa mengatur waktu saya biar semuanya juga bisa selesai tepat waktu dan lain-lain. Nah, setelah itu eh, tidak berhenti di situ. Setelah lulus kuliah, saya bekerja dan bekerja. Setelah bekerja, saya tuh merasa diri saya tuh masih banyak kurangnya. Jadi di kampus kemarin saya masih merasa kurang nih ilmu saya gitu. Maka dari itu, ketika sekarang saya sudah berada di Surabaya ya, saya sudah pindah bekerja di Surabaya, saya memutuskan untuk mengikuti komunitas, di mana komunitas itu bernama Dewan Perwakilan Distrik Surabaya. Dewan Perwakilan Distrik Surabaya itu sendiri apa ya, bagian dari distrik Berisik yang mungkin teman-teman ketahui itu milik Rian Fahri, tahu nggak? Presiden Gen Z. Nah, ya kan? Nah, itu saya bergabung dengan komunitas itu yang kiranya di dalamnya saya bisa mendapatkan impact apa nih kira-kira yang bisa membuat eh, nilai saya atau personal saya bisa menjadi personal branding saya lebih baik lagi gitu. Jadi di usia yang sudah apa ya, pertengahan 25 mungkin ya, itu udah saya nggak pernah yang namanya merasa cukup dengan ilmu itu. Makanya saya mau meningkatkan brain saya dengan cara mengikuti komunitas. Di komunitas itu juga kita sering berdiskusi, mengadakan acara, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana Heeh. cara membangun suatu attitude yang baik di dalam behavior sehari-hari? Membangun attitude yang baik di dalam Di behavior sehari-hari. apa namanya? Bagaimana cara membangun attitude yang baik dalam behavior sehari-hari kita? Oke. Dalam behavior sehari-hari, sebenarnya cukup simple sih teman-teman. Sesimpel ketika kita itu berbicara sama orang nggak lihat HP, ya itu merupakan apa ya, behavior memang kita perlu bentuk gitu. Terus sesimpel kita nggak ngobrol atau asik sendiri dengan teman kita ketika ada orang lain ngomong. Sesimpel ketika kita menghargai make up orang lain, wah kamu hari ini cantik sekali gitu kan. Sesimpel itu gitu. Itu yang akhirnya merubah kebiasaan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus sesimpel ketika kita di dalam forum eh, berusaha untuk menghargai ketika ada yang berpendapat, mengurangi konflik yang terjadi. Gitu-gitu tuh lah. untuk mengurangi itu kayak behavior yang negatif terjadi itu gimana menurut kakak untuk Mengurangi ya sikap yang memang kurang baik dari Iya. diri kita gitu lah. Sesimpel dengan cara, kalau aku ya selama ini aku tuh mempraktekkan yang pertama, aku tuh perlu tahu kira-kira aku ini kurangnya masih di mana. Misal public speakingku masih kurang bagus ya. Kira-kira apa nih? Bagaimana nih cara aku untuk meningkatkan public speaking itu dengan lebih baik lagi? Oh, misal dengan mengikuti pelatihan atau mengikuti orang-orang yang lagi diskusi terus aktif di dalam forum. Nah, itu kan merupakan trik untuk kita bisa public speaking akhirnya. Terus sesimpel untuk kita tuh tahu kurangnya kita di mana, terus apa yang salah dari kita. Nah, yang kedua, cari tahu nih bagaimana cara penyelesaiannya terkait apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi eh, apa ya? Apa yang kurang dari kita. sifatnya Menyadari ya, cari tahu nih kira-kira caranya bagaimana untuk mengatasi itu gitu kan. Kita udah tahu nih kurangnya tapi kita cuma stagnan dan nggak mau untuk upgrade kan sama aja.
stagnan di situ-situ aja kemampuan kita gitu loh. Akhirnya value apa yang kita punya ya udah stagnan di nilai 70 misal, nggak berkembang jadi 75. Kan ibarat kalau kita sekolah nih, kita tahu kita di bawah KKM, akhirnya kan kita punya kesempatan untuk mengulang remedial gitu. Lah ya udah kita terima hal itu. Kita harus menyadari, benar-benar menyadari salah dan kurang kita di mana. Biasanya kalau aku tuh setiap hari aku tuh selalu mengevaluasi diri aku, misal sebelum tidur, kira-kira tadi aku salah ngomong apa ya ke orang ya, kira-kira apa ya yang sebenarnya perempuan itu kan orang yang paling peka terhadap perubahan seseorang gitu. Misal nih ya cowok kita nih ada perubahan sedikit, misal dari yang pertama tulisannya iya hanya dua terus tiba-tiba satu, kan kita pasti menyadari itu gak sih? Iya kan? Iya kan? Lah perempuan tuh paling peka terhadap suatu perubahan. Jadi semisal nih kita lagi ngobrol di tempat kerja atau di kampus, tiba-tiba orang itu berubah jadi cuek, kita pasti kepikiran, aku punya salah apa ya tadi ya? Oh mungkin kemarin aku sempat nyinggung dia atau gimana. Lah itu merupakan evaluasi untuk diri kita kan. Bukan berarti teman-teman juga perlu mengikuti cara saya yang sehari evaluasi enggak. Misal bisa seminggu evaluasi tapi untuk diri sendiri, atau tanya ke temen lah, kamu mandang aku kayak gimana sih? Mungkin bukan berarti kita pick me ya teman-teman ya, bukan berarti pick me, tapi memang untuk ya mengevaluasi diri, kira-kira kurangnya dan hal yang perlu kita tambahin itu apa gitu. Terus yang ketiga, kita setelah menganalisis dan mengevaluasi, yang kedua cari cara, yang ketiga kita harus konsisten terhadap apa yang sudah kita perbaiki sebelumnya. Jadi konsisten aja gitu, biar akhirnya hasilnya tuh benar-benar dapat seperti itu. Apakah Kakak punya seperti tokoh motivasi untuk membangun TikTok? Oh ada, jelas ada. Prilly Konsina mungkin teman-teman tahu ya gimana cara dia tuh benar-benar orang yang super sibuk banget. Dia produser film, dia juga aktif di sosial, bahkan sekarang dia di politik gitu kalau nggak salah ya. Itu keren banget sih, dia manajemen waktunya tapi karir dia juga jalan. Itu sangat memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terus Najwa Shihab, gitu teman-teman sudah menjadi tokoh teman-teman juga kan untuk sebagai perempuan, akhirnya untuk meningkatkan value kita bukan untuk setara dengan Najwa, enggak, tapi bagaimana apa yang bisa kita tiru dari Najwa dan sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Sebenarnya teman-teman, kalau kita berbicara soal cantik ya, yang tadi sempat saya singgung, cantik itu definisi cantik sesungguhnya itu sebenarnya kita juga nggak tahu ya. Cantik itu yang seperti apa? Yang kita tahu ya menurut pemahaman kita sendiri definisi cantik itu. Nah, tapi yang perlu teman-teman ketahui, di luaran sana definisi cantik atau beauty itu sudah tercreate karena efek dari, kalau teman menyadari nih, itu efek dari program iklan atau media sosial yang kita ketahui. Misal nih, kalau teman-teman tahu iklannya skincare misalnya, yang menjadi model di dalam iklan skincare pasti adalah orang-orang yang cantik, yang jelas-jelas berkulit putih, jelas-jelas ya mungkin langsung seperti Barbie dan lain-lain. Karena kan nggak mungkin gitu kan, suatu media akan mengambil model yang nggak sesuai dengan role dia, yang nggak sesuai dengan pasarnya dia. Masa yes, misal nih dia mau ambil iklan skincare tapi orangnya jerawatan, kan otomatis takutnya produknya malah nggak laku gitu, atau produk pelangsing badan tapi orangnya maaf belum langsing misal, kan otomatis kan ya juga mungkin nggak ada yang tergiur dengan nggak tergiur. Akhirnya dari sana muncullah trait bahwasannya perempuan cantik itu menurut definisi mereka, yakni perempuan yang berkulit putih, perempuan yang tinggi semampai, langsing, ya kayak Barbie buatan pabrik gitu kan ujung-ujungnya. Padahal sebenarnya definisi cantik itu ya versi kita. Misal saya merasa saya lebih cantik ketika saya memakai alis, misal saya lebih merasa cantik ketika lipstik saya berwarna merah merona misal. Itu dia definisi kriteria menurut kita gitu. Jadi tolong jangan sampai kalian tuh berpikir atau punya standar kecantikan menyesuaikan dengan hal-hal yang terjadi di luar sana.
biarkan definisi cantik itu kalian sendiri yang buat gitu. Jadi biar kurang-kurangi lah rasa insecure, karena insecure itu yang nantinya bikin kita malah nggak berkembang kalau kita fokus di situ doang gitu. Padahal kalau kita, ya boleh insecure itu boleh, tapi kita nggak bisa yang terus-terusan stuck di situ gitu. Makanya cantik itu relatif, tapi jelek itu mutlak gitu kan. Jahat banget sebenarnya orang-orang yang berkata seperti itu gitu. Cantik itu relatif. Iya, gimana? Boleh tanya ya? Boleh dong. Nah, sudah dikatakan sama Bu Feby itu Mhm. kebanyakan di Indonesia itu standar standar cantik di Indonesia itu memiliki kayak putih, Mhm. ramping langsing gitu. Kayak gimana sih cara nanggepin orang yang suka ngatain, ih makeup kamu jelek, padahal kalau kata kita makeup kita itu sudah bagus gitu. Oh, Kayak wah bagus nih hari ini, gimana sih nanggepin orang kayak gitu, apalagi kadang kan suka, ih kok kamu kok terus banget, gendut banget gitu. Nyinyir ya, nyinyir Iya, ya. kan kita kalau cantik kata Bu Feby suka ngalis gitu, Mhm. lipstiknya merah gitu, kita kan jadi senang, tapi kalau pandangan orang gitu kayak, kamu kok enak banget sih gitu. I Gimana see. sih tanggapannya kayak gitu? Oke, kalian sadar gak sih orang-orang yang seperti itu karena mereka nggak mampu sama dengan kita gitu loh. Iya. Bisa jadi mungkin mereka lihat lipstik kita merah karena mereknya Dior gitu, tapi dia nggak mampu beli gitu. Akhirnya dia bilang ngejudge bahwasanya lipstik kamu merah merah banget, jelek. Padahal dia nggak tahu aja kita pakai Dior dan dia nggak mampu untuk beli itu gitu. Makanya dari situlah muncul pikiran-pikiran julid, nyinyir, karena dia merasa nggak mampu soal itu. Dia nggak mampu untuk melakukan itu, terus merasa dirinya itu paling cantik sedunia gitu. Akhirnya orang lain nggak boleh punya kategori cantik menurut versi dia sendiri, seperti itu. Nah orang-orang yang seperti itu yang nggak apa-apa, tanggepin aja, kamu nggak mampu ya kayak aku ya, makanya kamu julid banget. Kalau kamu mau ya silakan, kamu berhak untuk mendapatkan atau mendefinisikan diri kamu cantik yang versi kamu sendiri. Ini cantik versi saya, kenapa kamu harus julid banget sih, nggak mampu ya, gitu aja. Nah, itu kalau misal yang nyinyir cewek. Oke. Kalau cowok, Oh kalau cowok, ya. dia mampu beli gak? Tapi kadang ke body shaming. Iya. Lo body shaming. Ya, terus kalian merasa diri kalian nggak cukup capable untuk itu? Merasa insecure gitu tak ketika di Tapi gitu ya? nggak pengen jadi orang lain, pengen jadi diri sendiri gitu. Pengen jadi- Tapi sebel sama omongannya itu. Iya. Oh sebel dengan dikatain gendut, dikatain misal menor banget Iya. hari ini. Ya udah, dia kan nggak ikut ngebiayain kita gitu. Kalau kamu mau saya kurus silakan biayain saya gitu. Oke, bukan berarti kita tuh buta kritik ya, bukan berarti kita buta kritik. Misal dibilang kamu menor banget sih hari ini. Berarti mungkin ada hal yang mungkin dia lihat sebelumnya kita nggak seperti itu, makanya dia agak julid. Ya nggak apa-apa, dia juga perlu paham ini kebiasaan baru aku untuk make up yang seperti ini. Bukan berarti apa ya, nggak mau menerima kritikan yang itu, misal atau body shaming misal terkait dibilang kita gendutan atau yang lain. Ya bukan berarti kita menutup diri untuk bodoh amat dengan tubuh kita. Kita juga perlu apa ya, kita paham bahwasannya kesehatan itu penting ya teman-teman. Jadi kalau dibilang gendut, yang kategorinya gendut itu udah bener-bener obesitas, berarti kita memang perlu sadar diri apa yang perlu kita perbaiki. Bukan berarti kita nggak terima tapi kita nggak ngelakuin apa-apa juga, bukan berarti yang seperti itu. Oke, kita terima, tapi ya mungkin sakit hati ya sakit, cuman kita nggak boleh untuk yang terus-terusan ada di posisi sakit itu. Otomatis kan kita ngerasa kayak ngerasa apa ya, ngerasa diri kita tuh nggak pantas buat siapapun, kita berteman nggak cocok berteman dengan siapapun, akhirnya gitu doang. Akhirnya fokus kita cuma di sedih kita doang, tapi kita nggak ada inisiatif untuk memperbaiki. Padahal secara sadar manusia itu makhluk sosial kan. Secara yang namanya kritikan atau yang namanya omongan dari orang lain ya kita perlu. Memang apa yang buat diri kita nggak worth it untuk dilihat orang lain, ya orang lain berhak untuk mengatakan itu. Dan kita juga berhak atas diri kita sendiri. Ya membatasilah apa yang perlu kita dengar dan apa yang tidak perlu kita dengar.
mungkin kritikan itu bisa dijadikan motivasi buat lebih baik Nah, dari diri. benar banget. Jadi misal ini aku menyadari mungkin make up aku ke apa ya, ke bold atau terlalu menor, ya itu kita perlu sadari mungkin ada kalanya kita perlu melihat tutorial make up gimana sih cara untuk agar make up itu tidak terlalu bold gitu. Gimana sih cara make up yang soft ya seperti itu perlunya di sana. Makanya kan dari kritikan tersebut kita akhirnya dapat materi atau evaluasi baru untuk diri kita, apa yang perlu kita perbaiki. Tapi bukan berarti kita terus-terusan mengikuti omongan orang lain, tidak. Tapi apa yang perlu kita jadikan motivasi ya silakan, tapi yang nggak perlu kita dengerin ya udah bodo amat. Seperti itu. Mungkin dari cowok ada pertanyaan. Iya, cowok. Kita berbicara beauty itu sebenarnya bukan Iya. cuma cantik soal perempuan aja ya, tapi laki-laki juga perlu namanya punya brand beauty and behavior loh itu teman-teman. Beauty itu yang dikatakan laki-laki nih ya, laki-laki itu harus rapi. Kayak setidaknya cantik itu kan bukan melulu soal fisik ya, tapi penampilan misal gimana cara kita mau bertemu, misal mau presentasi, nggak mungkin kan kita kayak mau ke kafe pendekan gitu kan, nggak mungkin. Cantik tuh seperti itu juga termasuk. Kerapian. Iya, kerapian. Memang bukan persoalan fisik doang, tapi kerapian, berpenampilan presentable itu juga perlu loh teman-teman. Ini aku mau tanya aja deh nih ke perempuan teman-teman, ini lebih milih cantik atau cerdas sih sebenarnya? Cerdas sih, Kak. Karena kan berhati, Kak. Ya kalau bisa dua-duanya ya. Itu merupakan pilihan yang sangat nggak bisa kita pilih. Kita maunya cantik juga pinter gitu ya. Benar-benar. Jadi ya semoga teman-teman, saya yakin sih di sini teman-teman bukan cuma punya kemauan untuk punya brain beauty and behavior, tapi teman-teman juga pasti sudah melakukan ketiganya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ketiganya toh. Iya. Dan mumpung masih kuliah nih teman-teman, kadang saya tuh ngerasa saya tuh menyesal kenapa ketika kuliah saya kurang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus gitu. Itu sih yang bikin saya akhirnya nyesel sedikit. Tapi banyak indahnya kok masa-masa kuliah itu. Jadi kalimat penutupnya tuh apa tuh motivasinya nih? Mau ditutup, tapi saya juga mau request nih teman-teman juga punya nih, harus punya nih host-hostnya kalimat motivasi yang bisa digunakan untuk teman-teman online. Mungkin dari Dari- dulu kan ini dari temanya cowok tentang aja, Kak. cewek, jadi cewek dulu mungkin. Oh, ladies first ya? Oke, ladies first deh. Gimana? Oh gitu, ya. Motivasinya itu, Kak. Hmm. Mengutamakan kecantikan dan kesuksesan dulu. Kecantikan dan kecerdasan dulu. Tapi kayak sekarang kayaknya Heeh. sama-sama lebih mementingkan kecantikan sih, Kak. Karena kalau cantik pasti orang dipilih gitu, Kak. Oh, Dari ini. segi apapun. Oke. Iya. Cantik is privilege gitu kan. But orang pinter juga punya privilege. Gitu ya kan. Meskipun ya sebenarnya kita nggak menutup kemungkinan ini teman-teman ya. Bahwasanya cantik itu cantik is privilege itu emang beneran ada dan nyata. Orang-orang yang memiliki kecantikan pasti lebih diutamakan. Misal dia punya kesalahan, malah orang yang punya kesalahan yang minta maaf. Itu emang bener ada. Maka dari itu bukan berarti kita tuh menutup menutup peluang untuk menjadi cantik, enggak. Teman-teman memang perlu, makanya tadi saya bilang 3B ini memang perlu untuk ada di diri perempuan. Mereka harus cantik, mereka harus pinter, dan harus punya sifat atau tata krama yang bagus, yang baik. Itu memang harus ada semua, harus melengkapi, harus seimbang, benar. Makanya cantik is privilege memang benar ada. Makanya kita nggak boleh untuk menutup mata ya. Kita juga perlu cantik tapi dengan gaya kita sendiri. Setidaknya kalau mungkin kita merasa diri kita tuh nggak unggul dalam kecantikan, tapi dalam kecerdasan mungkin bisa diadu. Bisa jadi yang lain lah gitu. Jadi cantik itu relatif ya, cantik itu punya definisinya masing-masing. Tapi menarik secara personal itu power is a inner beauty. Jadi atraktif itu merupakan power dari of inner beauty. Saya lebih prefer ke menarik secara
kecerdasan ketimbang menarik secara fisik. Sekalipun saya juga nggak menutup kemungkinan cantik juga dilihat, karena orang yang cantik itu kan lebih enak dilihat dipandang gitu. Akhirnya kita juga mau berlama-lama untuk berbicara dengan orang tersebut. Saya malah curiga ini ketika teman-teman mau menyelesaikan podcast karena mungkin nggak nyaman dengan saya di sini ya. Bisa jadi tuh kan. Gitu Kak. Apa karena memang pembahasannya yang mungkin kurang lama atau apa gitu. Apa memang mungkin di sini teman-teman nggak nyaman dengan saya atau gimana ini jadinya. Ngerasa cepet banget podcastnya. Jadi itu menurut saya pribadi, sudut pandang sebagai cowok juga penting. Biasanya wanita itu mempunyai 3 P itu lah, brand, beauty, and behavior. Karena ya itu kan. Ketika kita mempunyai suatu brand di dalam diri seorang perempuan, kecerdasan lah, punya wawasan yang luas. Terus dibarengi dengan beauty, kecantikan, dan kecantikan itu bukan dalam artian kecantikan yang di luar saja, yang dilihat mata, yang dilihat kita lah, kecantikan yang secara muka atau gimana fisik. Tapi yang kita lihat juga itu sebagai cowok juga kecantikan di dalam diri. Betul sekali. Entah itu dari sikap, perbuatan, religiusnya. Benar. Karena perempuan itu teman-teman ya. Gimana tuh Bang? Madrasah pertama bagi seorang anak-anak. Oke, betul Bang. Nih ketika cowok speak up. Tapi bukan berarti kecerdasan perempuan itu buat menyaingi laki-laki, bukan. Tapi emang kita sadar kita merupakan madrasah utama bagi anak pintar lah. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada host. Mungkin cukup untuk penyampaian dari Kak Feby. Saya akan menutup podcast pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.